Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas A Pendidikan Matematika Realistik Konteks Lahan Basah yang beranggotakan saya sendiri yaitu Mary Rahmawati, Anita Riana, Helmina, Norlaila Purnamasari, dan Ratna Anissa akan mempresentasikan mengenai implementasi pendidikan matematika realistik. Baik, sebelum membahas lebih jauh, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai apa sih itu pendidikan matematika realistik. Nah, pada pembelajaran matematika biasanya dimulai dengan kegiatan pemahaman. Terkait dengan kegiatan memahami suatu konsep matematika, NCTM atau National Council of Teaching of Mathematics menyatakan bahwa kemampuan seseorang untuk memahami biasanya dimulai dari mengamati benda-benda atau objek nyata. Berdasarkan pengamatan, selanjutnya siswa melakukan penyelidikan untuk mengetahui bentuk, ciri-ciri, dan sifat yang dimiliki dari objek pengamatan. Hasil penyelidikan yang diperoleh akan membantu siswa untuk menganalisis dan menyimpulkan fenomena yang ada pada suatu objek pengamatan sesuai dengan tingkat pemahamannya. Pembelajaran matematika seharusnya didasari oleh prinsip tersebut. Kenyataan yang ada tidaklah demikian. Pembelajaran di kelas umumnya dimulai dengan penyampaian ilmu pengetahuan, baik berupa teori, konsep, atau langsung kepada penggunaan rumus matematika praktis, sehingga kemampuan siswa dalam memecahkan masalah masih rendah. Nah, untuk mengatasi permasalahan rendahnya kemampuan pemecahan masalah tersebut, banyak cara yang dapat dilakukan, mulai dari penggunaan model pembelajaran efektif, penggunaan media pembelajaran, maupun menggunakan pendekatan pembelajaran yang mengacu pada proses aktivitas siswa berbasis pengalaman pemecahan masalah. Salah satu pendekatan pembelajaran yang bisa digunakan yaitu pendidikan matematika realistik. Pendidikan matematika realistik atau biasa yang disingkat oleh PMR adalah salah satu pendekatan pembelajaran yang akan menggiring siswa memahami konsep matematika dengan mengonstruksi sendiri melalui pengetahuan sebelumnya yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, menemukan sendiri konsep tersebut sehingga belajarnya menjadi lebih bermakna. Dalam PMR, pembelajaran tidak dimulai dengan pemberian definisi, teorema, atau sifat-sifat matematika, tetapi juga diikuti dengan pemberian contoh-contoh. Pembelajaran dimulai dengan pemberian masalah berupa karakter benda-benda konkret, untuk kemudian melakukan penyelidikan, melakukan diskusi yang pada akhirnya adalah menyimpulkan karakter permasalahan dan solusi dari penyelesaian masalah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendekatan matematika realistik adalah pendekatan pembelajaran yang mengaitkan kehidupan nyata siswa dengan materi pembelajaran sehingga memudahkan siswa dalam memahami konsep pembelajaran matematika. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik pendidikan matematika realistik. Rivers mengulas ada 5 karakteristik dari PMR. Yang pertama, penggunaan konteks. Konteks permasalahan realistik digunakan sebagai titik awal pembelajaran matematika. Penggunaan konteks yang realistik ini dapat melibatkan siswa secara aktif dalam mengeksplorasi permasalahan yang dihadapi. Eksplorasi bertujuan untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang diberikan dan untuk mengembangkan strategi dalam penyelesaian masalah. Konteks realistik tidak harus berupa masalah dalam kehidupan nyata, tetapi dapat berupa permainan,
penggunaan alat peraga, dan situasi lain selama masih bermakna dan dapat dibayangkan oleh siswa. Kemudian karakteristik yang kedua, yakni penggunaan model. Model dalam pendekatan PMR digunakan dalam melakukan matematisasi secara progresif. Model berfungsi sebagai jembatan dari pengetahuan dan matematika tingkat konkret menuju pengetahuan matematika tingkat formal. Model sendiri dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, model of atau situasi, dan model for atau penyelesaian masalah. Pada model of, model dan strategi yang dikembangkan oleh siswa sudah merujuk pada konteks realistik. Siswa membuat model untuk menggambarkan situasi dari suatu permasalahan realistik. Nah, sedangkan pada model for, siswa sudah mulai fokus pada matematika. Model yang digunakan siswa untuk menggambarkan situasi dari suatu permasalahan realistik, kemudian dikembangkan untuk mengarahkan siswa pada pencarian solusi secara matematis. Nah, pencarian solusi ini digunakan suatu masalah dapat mengarahkan siswa ke pemikiran abstrak atau matematika formal. Nah, yang ketiga, pemanfaatan hasil konstruksi siswa. Nah, dalam PMR, siswa dibebaskan untuk dapat mengembangkan pengetahuannya dalam memecahkan suatu masalah dengan menggunakan cara maupun strategi yang bervariasi. Nah, hal ini bermanfaat bagi siswa dalam memahami konsep matematika dan sekaligus mengembangkan aktivitas dan kreativitas siswa. Dan karakteristik yang keempat, yakni interaktivitas. Nah, interaktivitas dalam PMR bertujuan untuk menjalin komunikasi dengan sesama agar proses belajar menjadi semakin bermakna dan menjadi lebih singkat. Manfaat dari interaksi ini adalah supaya siswa dapat mengembangkan kemampuan kognitif dan afektifnya. Kemudian, karakteristik PMR yang terakhir, yakni keterkaitan. Konsep dalam matematika tidak bersifat parsial, namun banyak konsep matematika yang memiliki keterkaitan. Oleh karena itu, konsep matematika tidak dikenalkan kepada siswa secara terpisah. Melalui keterkaitan ini, satu pembelajaran matematika diharapkan bisa mengenal dan membangun lebih dari satu konsep matematika secara bersamaan. Nah, jadi berdasarkan karakteristik yang diungkapkan oleh si Travers ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kelima karakteristik PMR ini dapat mengakomodasi siswa dalam belajar matematika. Kelima karakteristik PMR ini dapat digunakan dalam membantu siswa untuk membangun pengetahuannya sendiri, sehingga pembelajaran matematika akan semakin bermakna. Yang selanjutnya yaitu prinsip pendidikan matematika realistik. Pondasi paling dasar dari konsep PMR adalah menganggap matematika sebagai aktivitas. Matematika harus berhubungan dengan realitas dan pembelajarannya harus berkaitan dengan pengalaman keseharian siswa. Belajar matematika adalah serangkaian proses untuk menemukan sendiri konsep-konsep matematika berdasarkan pengetahuan informal yang dimiliki siswa. Matematika disajikan bukan sebagai barang jadi yang dapat dipindahkan oleh guru ke dalam pikiran siswa. Terkait dengan matematika sebagai aktivitas, Freudenthal dalam Grave Major membagi dua jenis matematisasi, yaitu matematisasi horizontal dan matematisasi vertikal. Matematisasi horizontal terkait proses transformasi masalah nyata atau masalah sehari-hari ke dalam bentuk simbol. Sedangkan matematika vertikal merupakan proses yang terjadi dalam lingkup simbol matematika itu sendiri. Contoh matematisasi horizontal adalah mengidentifikasi, perumusan, dan pemvisualisasian masalah dengan cara-cara yang berbeda oleh siswa.
Sedangkan contoh matematisasi vertikal adalah presentasi hubungan-hubungan dalam rumus, penghalusan dan menyesuaikan model matematika, penggunaan model-model yang berbeda, perumusan model matematika, dan penggeneralisasian. Menurut Suryanto, ada 3 prinsip yang merupakan dasar dari teori PMRI. Ketiga prinsip tersebut adalah guided reinvention dan friendship mathematization, didactical phenomenology, serta self-developed model. Yang pertama, guided reinvention atau penemuan kembali secara terbimbing, dan progressive mathematization atau matematisasi progresif. Prinsip guided reinvention adalah penemuan kembali secara terbimbing melalui masalah kontekstual yang realistis yang dapat dibayangkan atau dipahami oleh siswa, yang mengandung topik-topik matematis tertentu yang disajikan. Siswa diberi kesempatan untuk membangun dan menemukan kembali ide-ide dan konsep matematis. Prinsip progressive mathematization adalah upaya yang mengarahkan pada pemikiran yang matematis. Dikatakan progresif karena terdiri atas 2 langkah yang berurutan, yaitu matematisasi horizontal atau yang berawal dari masalah kontekstual yang diberikan dan berakhir pada matematika yang formal, dan matematisasi vertikal atau dari matematika formal ke matematika formal yang lebih luas atau lebih tinggi. Yang kedua, didactical phenomenology atau fenomenologi didaktis. Prinsip ini menekankan fenomena pembelajaran yang bersifat mendidik dan menekankan pentingnya masalah kontekstual untuk memperkenalkan topik-topik matematika kepada siswa. Masalah kontekstual dipilih dengan mempertimbangkan aspek kecocokan aplikasi yang harus diantisipasi dalam pembelajaran dan kecocokan dalam proses reinvention, yang berarti bahwa konsep, aturan, cara, atau sifat, termasuk model sistematis, tidak disediakan atau diberikan oleh guru, tetapi siswa perlu berusaha sendiri untuk menemukan atau membangun sendiri dengan berpangkal pada masalah kontekstual. Yang ketiga, self-developed model atau membangun sendiri model. Prinsip self-developed model menunjukkan adanya fungsi jembatan yang berupa model. Pendekatan pembelajaran ini berpangkal pada masalah kontekstual dan menuju ke matematika formal, serta kebebasan pada siswa, sehingga siswa dapat mengembangkan model sendiri. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran matematika dalam pendidikan matematika realistik. Langkah-langkah dalam kegiatan inti proses pembelajaran matematika realistik pada penelitian ini terbagi menjadi 5 langkah. Langkah pertama, memahami masalah kontekstual. Guru memberikan masalah kontekstual dan siswa memahami permasalahan tersebut. Langkah kedua, menjelaskan masalah kontekstual. Guru menjelaskan situasi dan kondisi soal dengan memberi petunjuk atau saran seperlunya atau terbatas terhadap bagian-bagian tertentu yang belum dipahami siswa. Penjelasan ini hanya sampai siswa mengerti maksud soal. Langkah ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual. Siswa secara individu menyelesaikan masalah kontekstual dengan cara mereka sendiri. Guru memotivasi siswa untuk menyelesaikan masalah dengan cara mereka dengan memberikan pertanyaan atau petunjuk atau saran. Langkah keempat yaitu membandingkan dan mendiskusikan jawaban. Guru menyediakan waktu dan kesempatan pada siswa untuk membandingkan dan mendiskusikan jawaban dari soal secara berkelompok.
Untuk selanjutnya, dibandingkan dan didiskusikan pada diskusi kelas. Langkah terakhir, yaitu menyimpulkan. Dari diskusi, guru mengarahkan siswa menarik kesimpulan suatu prosedur atau konsep dengan guru bertindak sebagai pembimbing. Selanjutnya, sedangkan menurut Dimas Aisyah DKK, langkah-langkah pembelajaran matematika realistik terbagi menjadi 4. Yang pertama, persiapan. A. Menentukan masalah kontekstual yang sesuai dengan pokok bahasan yang akan diajarkan. B. Mempersiapkan model atau alat peraga yang dibutuhkan. Yang kedua, yaitu pembukaan. A. Memperkenalkan masalah kontekstual kepada siswa. Yang B. Meminta siswa menyelesaikan masalah dengan cara mereka sendiri. Langkah ketiga, yaitu proses pembelajaran. A. Memperhatikan kegiatan siswa baik secara individu ataupun kelompok. Yang B. Memberi bantuan jika diperlukan. Yang C. Memberi kesempatan kepada siswa untuk menyajikan hasil kerja mereka dan mengomentari hasil kerja temannya. Yang D. Mengarahkan siswa untuk mendapatkan strategi terbaik untuk menyelesaikan masalah. Yang E. Mengarahkan siswa untuk menentukan aturan atau prinsip yang bersifat umum. Yang terakhir, yaitu penutup. Yang A. Mengajak siswa menarik kesimpulan tentang apa yang telah mereka lakukan dan pelajari. Yang B. Memberi evaluasi berupa soal matematika dan pekerjaan rumah. Selanjutnya, implementasi pendidikan matematika realistik. Berikut beberapa contoh implementasi pendidikan matematika realistik. Yang pertama, pada materi faktor prima, KPK, dan IPB. Pada pembelajaran yang menerapkan pendidikan matematika realistik, siswa pertama-tama diberikan sebuah masalah nyata. Masalah nyata adalah masalah yang timbul atau terjadi di lingkungan sekitar. Contoh masalah nyata yang berkaitan dengan materi ini yaitu Ali mempunyai 12 kelereng putih dan 18 kelereng hijau. Kelereng tersebut akan ditaruh pada beberapa kaleng. Berapa kaleng yang dibutuhkan Ali agar kaleng tersebut diisi kelereng putih dan kelereng hijau sama banyaknya? Pada permasalahan tersebut, guru mengharapkan siswa dapat memahami faktor prima suatu bilangan KPK dan IPB. Kemudian, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Dalam kegiatan ini, guru meminta siswa bekerja sama dalam kelompoknya masing-masing untuk membagi kelereng dua warna tersebut ke dalam gelas atau kaleng, sehingga gelas atau kaleng berisi kelereng dua warna yang sama banyak. Yang pertama, guru meletakkan sejumlah kelereng dan gelas atau kaleng pada tiap kelompok. Siswa diminta memasukkan kelereng ke dalam satu gelas atau kaleng. Kemudian, siswa diminta untuk memindahkan kelereng tersebut ke dalam gelas atau kaleng kedua, tetapi tidak sekaligus semua kelereng dipindahkan. Siswa diminta untuk mencatat hasil pembagian yang diperoleh berupa bilangan bulat sampai dengan kelereng dua warna tersebut habis terbagi sama banyak. Guru dapat melakukan kegiatan tersebut beberapa kali dengan melakukan variasi dari banyaknya kelereng yang harus dipindahkan dan banyaknya kelereng pada setiap pengambilan. Selesai kegiatan, guru dapat bertanya kepada siswa, misalnya, berapa banyak gelas atau kaleng yang dibutuhkan untuk membagi kelereng sama banyak. Selanjutnya, kegiatan tanya-jawab. Dalam kegiatan tanya-jawab ini, guru dan siswa membahas arti faktorisasi prima suatu bilangan dan menggunakan faktor prima dalam menentukan KPK dan IPB. Kemudian, guru memandu siswa untuk mengerjakan lembar aktivitas siswa dan membahasnya secara bersama-sama. Guru membimbing siswa dalam membuat kesimpulan tentang faktorisasi prima dan menentukan KPK dan IPB. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya. Kemudian, guru mengecek pemahaman siswa dengan memberikan tugas mandiri.
Contoh implementasi pendidikan matematika realistik pada materi sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDP. Seperti yang dilakukan sebelumnya, pembelajaran yang menerapkan pendidikan matematika realistik dimulai dengan sebuah masalah nyata. Contoh masalah nyata atau masalah realistik yang berkaitan dengan materi ini yaitu dalam proses pembelajaran, guru memberikan permasalahan realistik kepada 2 orang siswa. Guru memberikan uang sebesar 25.000 kepada masing-masing siswa tersebut dan menyuruh keduanya untuk membelanjakan uang tersebut dengan 2 macam barang yang jumlah komposisinya berbeda. Setelah itu, guru menanyakan kepada seluruh siswa berapa harga dari masing-masing barang yang dibeli oleh kedua teman mereka. Kemudian, guru mengarahkan siswa untuk mengubah permasalahan tersebut ke dalam model matematika atau melakukan matematisasi. Selanjutnya, siswa mencari solusi yang tepat untuk permasalahan tersebut dengan memanfaatkan hasil konstruksinya. Contoh implementasi pendidikan matematika realistik selanjutnya pada materi penjumlahan dan pengulangan pecahan menggunakan kertas lipat. Seperti sebelumnya, pembelajaran yang menerapkan pendidikan matematika realistik biasanya dimulai dengan masalah nyata. Contoh masalah nyata yang berkaitan dengan materi ini yaitu Pak Reno mempunyai 2/3 bagian roti. Pak Reno memberikan roti tersebut kepada putrinya setengah bagian roti dari 1 buah roti. Berapa bagian roti Pak Reno sekarang? Pertama-tama, siswa diminta untuk membuat lipatan kertas. Untuk bagian roti punya Pak Reno, kita sebut dengan kertas A, dan untuk bagian roti punya putri Pak Reno, kita sebut dengan kertas B. Siswa diminta untuk membuat lipatan kertas yang menunjukkan bagian 2/3 A dan 1/2 B. Kedua kertas tersebut dilipat dengan lipatan yang sama sehingga kertas A menjadi 4/6 dan kertas B menjadi 3/6 bagian. Selanjutnya, arsiran kertas B yaitu 3/6 dipotong dan ditempel terbalik pada lipatan kertas A, yaitu 4/6 bagian. Sehingga diperoleh pecahan baru yang diberi label 1/6. Dari kegiatan tersebut, siswa menyimpulkan bahwa 2/3 dikurang 1/2 sama dengan 4/6 dikurangi 3/6 sama dengan 1/6. Setelah siswa melaksanakan peragaan dengan kertas lipat, guru menanyakan apa yang dapat disimpulkan oleh siswa. Para siswa dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam metode pembelajaran untuk melakukan penjumlahan dan pengulangan pecahan harus terlebih dahulu menyamakan penyebut. Contoh implementasi pendidikan matematika realistik pada materi pencerminan. Agar siswa lebih mudah memahami sifat dan prinsip pencerminan, guru dapat menggunakan pembelajaran yang menerapkan pendidikan matematika realistik. Pertama-tama, guru memberikan suatu kegiatan kepada siswa untuk menemukan kembali sifat dan prinsip pencerminan. Pada kegiatan ini, siswa diajak secara berpasangan untuk menemukan dan menyimpulkan sendiri sifat-sifat bayangan hasil pencerminan dengan menggunakan cermin, dadu, dan kertas berpetak yang dibantu dengan lembar kerja siswa atau LKS. Kemudian, guru memberikan kegiatan atau game yang menarik. Siswa diajak untuk bereksplorasi memanfaatkan sifat pencerminan
untuk membentuk suatu bentuk yang menarik dari bentuk sederhana yang disajikan pada lembar kerja siswa atau LKS. Dengan kegiatan pembelajaran yang seperti ini, siswa lebih mudah memahami materi pencerminan dan pemahaman siswa juga dapat bertahan lebih lama. Setelah melakukan beberapa kegiatan tersebut, siswa memiliki pengalaman belajar, di mana siswa menemukan sendiri konsep dan prinsip suatu materi pelajaran yang akan tersimpan pada memori permanen dalam otak, dibandingkan dengan pengalaman mendengarkan guru menjelaskan materi, sehingga siswa akan lebih cepat melupakan materi itu karena hanya tersimpan pada memori sementara atau paling tinggi pada memori kerja saja. Sekian materi implementasi pendidikan matematika realistik dari kami. Salah khilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.